Kami masih bersama Menteri Sosial Arie Batubara. Pak Arie, saya langsung saja bahwa data kan mesti sangat akurat begitu. Bisa dijelaskan bagaimana data-data ini bisa tidak salah lagi dan kemudian dalam bayangan yang kemudian banyak bertanya juga kepada kami, ada pekerja informal yang diminta untuk tidak mudik. Mereka kan bukan warga DKI Jakarta, jadi datanya tidak ada di RT RW yang ada di DKI begitu. Iya. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka tidak mudik tetapi berada di Jakarta atau di salah satu kota besar, mereka bisa tetap mendapatkan bantuan ini. Nah, ini bagaimana kemudian pengecekan datanya dan lain-lain, Pak Arie? Ya, kalau untuk program bansos yang reguler seperti PKH dan sembako, datanya sudah ada. Ya. Di DTKS kami, jadi itu tidak perlu cari-cari lagi. Artinya DTKS kami dan data terpadu kami itu mencakup 29 juta keluarga termiskin di Indonesia. Bukan termiskin, tapi 29 juta keluarga dengan pendapatan 40% terbawah. Sehingga kalau kita bicara mengenai program sembako yang 20 juta keluarga itu semuanya ada di situ. Ya. Dan tentunya dalam kondisi genting seperti ini tidak bisa juga kita berharap 100% akan sempurna. Pasti ada yang miss. Ya. Tapi saat ini yang dibutuhkan adalah kecepatan. Ya. Setuju. Tidak bisa terlalu berdebat panjang soal data. Kemudian untuk pekerja harian, pekerja di sektor informal, buruh harian, pelaku UMKM, khususnya di DKI yang memang jumlahnya sangat banyak, ini tentunya kami di Kementerian Sosial tidak memiliki datanya. Nah, program Kartu Prakerja yang saya pahami juga antara lain adalah untuk menyasar komunitas atau sektor ini. Sehingga nanti diperlukan dalam waktu yang cepat dari pemerintah Provinsi DKI bisa segera mencari data calon penerima manfaat kartu prakerja. Okay. Kami juga memberikan data kami ke Menko Perekonomian, karena Menko Perekonomian sebagai penanggung jawab kartu prakerja ingin memastikan bahwa yang nantinya terima kartu prakerja tidak menerima kartu sembako atau PKH. Jadi tidak tumpang tindih ya, Pak Arie. Betul. Nah, jadi dengan anggaran yang dinaikkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun, saya kira kartu prakerja ini kalau sebentar lagi akan diluncurkan akan sangat bermanfaat, khususnya bagi pekerja harian, pekerja di sektor informal, khususnya di DKI di dalam menghadapi bencana COVID-19 ini dan juga rencana mudik lebaran yang tentunya sekarang bahkan saya dengar sudah mulai ada arus mudik, karena mungkin mereka kita tidak bisa salahkan juga. Saat ini tidak ada pekerjaan di Jakarta begitu. Jadi yang mungkin yang perlu diketahui masyarakat saat ini tidak menunggu apa-apa lagi Pak Arie. Semua bantuan ini sudah hanya tinggal siap untuk disalurkan saja. Kalau yang di bawah Kemensos paling lama 1 minggu lagi sudah dicairkan semua. Oke. Baik, jadi itu yang kemudian nanti masyarakat perlu tahu. Sedikit saja Pak Arie, karena saya tahu mengenai program Keluarga Harapan ini, kan ini adalah semacam program untuk usaha bagi UMKM. Apakah kemudian ini boleh dimodifikasi sedemikian rupa untuk mereka tetap di rumah? Karena kalau mereka harus menggunakannya untuk UMKM, mungkin mereka harus bergerak begitu, malah tidak kemudian mencegah penyebaran virus corona. Untuk PKH, mekanismenya itu kan adalah dananya langsung dikirim ke rekening setiap penerima manfaat. Ya. Jadi ya penggunaannya silahkan mereka yang tentukan. Gitu. Apakah untuk beli belanja makanan atau untuk yang lain. Jadi kita bebaskan. Tapi tentunya di tengah-tengah penerapan social distancing saat ini yang sedang kita galakan atau malah skalanya kita perluas, kita juga meminta kepada seluruh pendamping PKH Kementerian Sosial di lapangan agar juga memonitor pada saat mungkin mereka menggunakan dananya agar tidak berkerumun begitu. Ya, baik.
Pak Juliari Batubara, terima kasih banyak waktunya bersama Sapa Indonesia pagi Terima hari kasih, ini. Mas Bayu. Terima Ya. Menteri kasih, Sosial Mas Republik Budi. Indonesia, terima kasih banyak atas Semoga waktunya. sehat selalu. Semoga sehat selalu Pak Ari untuk terus Sama-sama, Pak menjalankan program-program yang sebentar lagi akan diturunkan dalam 1 minggu Ya. yang di bawah Kementerian Sosial akan segera bisa dijalankan. Kita berharap yang terbaik dan partisipasi dari seluruh masyarakat yang sampai nanti menyampaikan kepada masyarakatnya ini juga harus baik. Tepat sasaran dan sampai tepat sasaran. Iya, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Terima kasih sekali lagi Menteri Sosial Republik Indonesia sudah bergabung di Sapa Indonesia.